Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial yakni pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan tabung. Jadi di sini terdapat satu buah tabung dan tiga buah kerucut. Di mana tiga buah kerucut ini kita beri nama atau kita lambangkan A, B, C. Simpulannya dari sebuah kerucut berarti sama dengan sepertiga dari volume sebuah tabung. Langsung saja saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membuktikan rumus volume kerucut dengan pendekatan rumus volume tabung. Di sini terdiri dari dua area kerja, algebra dan grafik. Jadi di sini saya akan menambahkan area kerja ketiga. Klik view, lalu pilih 3D grafik. Nah, di sini sudah ada area kerja ketiga. Selanjutnya, saya akan membuat titik di 0,0. Klik kerja area kedua, lalu pilih grafik. Nah, di situ ada poin. Kita pilih poin, lalu kita klik di bagian 0,0 atau di titik tengahnya. Di sini saya mau merapikan area 3D-nya agar area kerja sesuai yang diinginkan. Caranya, klik area kerja 3D grafik, lalu pilih rotate. Nah, di sini kita pilih yang rotate 3 grafik view, itu untuk alas atau bayangan. Lalu kalau untuk merapikan sumber X dan Y, maka kita klik rotate, lalu pilih move graphics view. Jika sudah rapi, selanjutnya di sini saya akan membuat slider pertama, di mana slider pertama ini kita buat untuk jari-jari dari tabung dan 3 buah kerucut nantinya. Caranya, klik area kedua, pilih slider, kita klik, lalu namanya kita ubah menjadi R, minimalnya 0, maksimalnya 3, incrementnya 1. Lalu kita klik OK. Lalu saya akan membuat slider yang kedua, masih sama cara sebelumnya. Klik area kedua, kita pilih slider, lalu kita ubah namanya menjadi T, minimalnya 0, maksnya 6, incrementnya 1. Jari-jari dan tinggi baik dari tabung dan kerucut kita akan membuat sama. Lalu kita akan membuat bentuk tabung. Caranya, kita buat titik P terlebih dahulu dengan cara input kita ketik B sama dengan buka kurung 0,0, T. Nah, T nya harus kecil ya. Maka titik B akan muncul jika kita geser slider T, maka titik B juga akan geser. Di sini kita akan menggambarkan tabung dengan cara klik area kerja 3D grafik, lalu pilih piramid, klik silinder. Nah, kita membuatnya berarti kita klik titik A ke titik B. Radiusnya kita buat R, lalu kita pijit OK. Nah, maka akan muncul sebuah tabung. Di sini saya akan merapikan dengan cara yang pertama, saya geser area kerja kedua, lalu saya pilih rotate 3 di grafik. Di sini saya mengklik zoom out dan move graphic view. Lalu kita membuat gambar kerucut pertama. Jadi kita harus menentukan tinggi dengan cara menentukan titik bawah terlebih dahulu. Tadi kan sudah ada titik A dan B. Nah, untuk kerucut ini berarti kita akan membuat titik C untuk bagian bawah dan titik D bagian atas. Kita input C sama dengan buka kurung 7,0,0. Lalu kita enterkan. Nah, kan timbul titik C. Lalu kita input lagi D sama dengan buka kurung 7,0, T. Lalu kita enterkan.
Kenapa saya buat 7? Karena saya mau menjarakkan 7 satuan. Lalu kita akan membuat gambar kerucut di titik C dan titik D. Kita pilih piramid, lalu kita pilih kon. Nah, jadi kita pencet titik D ke titik C. Radionya R. Oke. Kita membuat kerucut yang kedua dengan cara yang sama. Kita buat titiknya terlebih dahulu, yaitu titik E dan titik F. Ketik input E sama dengan 14,0,0, lalu enter, maka titik E akan timbul. Nah, bagian titik atasnya kita bikin F. F sama dengan buka kurung 14,0, lalu kita enterkan. Nah, maka titik F akan muncul. Lanjut kita akan membuat gambar kerucut. Di sini kita pilih piramid, lalu kon. Nah, klik titik F ke titik E, radiusnya yaitu R, lalu pencet OK, maka kerucut kedua akan timbul. Dengan cara yang sama untuk membuat kerucut ketiga. Di sini kita memerlukan titik G dan H. Langsung saja kita input G sama dengan buka kurung 21,0,0, enter. Lalu H sama dengan buka kurung 21,0, lalu enter. Kita pencet dari titik H ke titik G, radiusnya R, pencet OK. Nah, di sini ada satu buah tabung dengan 3 buah kerucut. Selanjutnya kita akan mengganti warna dari tabung dan kerucut. Pilih area pertama. Yang pertama kita akan mengganti warna tabung, dimana tabung ini itu silinder. Kita klik bagian A, klik kanan, lalu pilih object properties, lalu sini kita mau klik color, lalu ubah warna putih dengan opacity-nya 25. Untuk bagian kerucut kita klik di icon, itu ada E, H, J. Yang pertama E, klik kanan, lalu object properties, lalu pilih color, pilih warna putih dan opacity-nya 25, lalu klik silang. Begitupun untuk yang H dan J. Selanjutnya saya akan membuat zat cair. Jadi kita asumsikan di dalam sebuah tabung dan 3 buah kerucut nantinya ada zat cair. Yang pertama kita akan membuat zat cair ke dalam tabung dengan cara menambahkan slider lagi. Pilih slider, namanya kita buat N, minimalnya 0, maksnya 6, incrementnya 1, lalu klik OK. Lalu kita akan membuat tinggi di dalam tabung, di mana tabung ini kita akan membuat 3 bagian karena kita memiliki 3 buah kerucut. Kita akan membuat titik di dalam tabung tadi, kan terakhir kita membuat titik H, berarti sekarang titik I. Kita input I sama dengan buka kurung 0,0, n/3. Nah, titik I akan ada. Nah, titik I sudah ada. Lanjut kita akan membuat gambar zat cairnya. Ketik 3D grafik, pilih kon, pilih silinder, klik titik A ke titik I, radiusnya R, pencet OK. Nah, di sini saya mau ubah warnanya dulu dengan cara klik bagian pertama, di situ bagian silindernya kita pilih yang M, klik kanan, object properties, lalu pilih warna atau colornya. Di sini saya mau warna oranye dengan opacity 100, lalu klik silang, maka warnanya akan berubah. Nah, kita akan membuat zat cair di kerucut pertama. Jadi di sini diasumsikan jika kita tuangkan zat cair ke dalam tabung, maka zat cair yang di kerucut pertama akan sama dengan volume zat cair yang ada di dalam tabung. Caranya kita buat titik J terlebih dahulu, kita input J sama dengan buka kurung 7,0,n, lalu enter. Nah, di sini akan timbul titik J. Lalu kita akan membuat zat cairnya.
kita klik 3 grafis tadi atau di bagian area kerja ketiga, lalu pilih silinder, lalu pilih cone, klik dari titik J ke titik C, radiusnya N/2, lalu klik OK. Di sini sudah ada zatnya. Jangan lupa ganti warna sesuai di zat yang pertama tadi yang ada di dalam tabung. Lihat bagian area kerja pertama yaitu algebra tadi. Klik cone U, lalu klik kanan, pilih object properties, lalu pilih color. Saya tadi kan awalnya orange, maka saya akan orange. Opacity-nya 100, lalu klik silang. Lalu kita membuat tinggi zat cair bagian kedua dalam tabung dengan cara menambahkan silinder yang keempat. Klik silinder, lalu klik namanya H, minimalnya 0, maksimalnya 6, lalu instrumennya kita pilih 1. Oke. Selanjutnya kita akan membuat zat cair bagian kedua di bagian kerucut. Caranya input, klik ketik K sama dengan buka kurung 0,0,2H/3, lalu enter. Selanjutnya kita menggambar zat di dalam tabung bagian yang kedua. Kita input lagi, ketik silinder. Nah, itu ada pilihan. Jadi kita pilih yang silinder, circle sama hex. Lalu kita ubah circle-nya menjadi S, hex-nya menjadi H/3, lalu enter. Sudah ada zatnya, lalu kita ganti warnanya. Dengan cara yang sama, kita pergi ke algebra atau bagian area pertama, lalu di bagian silinder yang W itu kita klik kanan, pilih object properties, lalu pilih atau klik color. Ini saya mau warna hijau, lalu opacity-nya 100. Nah, sudah berubah warnanya. Selanjutnya kita gambar tinggi zat cair yang kerucut kedua. Nah, tadi kan kita asumsikan bahwa jika kita tuangkan zat cair ke dalam tabung, maka zat cair yang dikerucut kedua akan sama dengan volume zat cair yang ada di dalam tabung. Caranya kita input, kita ketik L sama dengan buka kurung 14,0,H, lalu enter. Maka titik L akan timbul. Lalu selanjutnya kita buat gambarnya. Yang pertama kita klik 3 grafik tadi, lalu kita pilih silinder, kita klik 6, lalu kita klik titik LGE, lalu radiusnya V/2. Nah, di sini sudah ada gambar atau zatnya. Jangan lupa kita ganti warna sesuai di zat yang kedua di dalam tabung tadi. Kita pergi ke algebra atau area yang pertama, lalu kita pilih yang cone, yang B1, lalu kita klik kanan object properties, lalu pilih color. Ini saya warna hijau, berarti warna hijau, terus opacity-nya 100. Lalu kita membuat tinggi zat cair bagian ketiga di dalam tabung dengan cara yang sama. Kita pertama menambahkan slidernya dulu. Kita klik slider, name-nya kita ubah dari V, minimalnya 0, max-nya 6, increment-nya 1, lalu oke. Selanjutnya kita buat zat cair bagian ketiga kerucut. Nah, dengan cara input, klik ketik M, buka kurung 0,0, lalu enter. Maka titik M sudah muncul. Selanjutnya kita menggambarkan zat di tabung bagian ketiga dengan cara klik input, ketik silinder. Nah, kita pilih yang silinder, circle sama hex. Nah, di sini circle-nya kita ubah menjadi D1, hex-nya kita pilih V/3. Sudah ada zatnya, maka kita ganti warnanya. Kita pergi ke bagian algebra, lalu kita pilih di bagian silinder yang G1, kita pilih object properties, lalu color,
saya membuat warna biru dan opacity-nya 100. Nah, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita gambar tinggi zat cair di kerucut ketiga dengan cara input ketik N sama dengan 21,0, V lalu enter. Nah, titik N akan muncul. Lalu kita gambar zat cair ke dalam kerucut yang ketiga dengan cara kita klik 3G grafik tadi, lalu kita pilih silinder, kita pilih cone, klik dari titik N ke titik G, lalu radiusnya V/2. Oke, nah di sini zatnya sudah ada. Jangan lupa kita ganti warna sesuai di zat yang ketiga tadi yang di dalam tabung. Lalu pergi ke cone, di sini kita pilih yang J1, kita klik kanan object properties, lalu color. Di sini saya warna biru, opacity-nya 100, lalu klik silang. Di sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan merapikan area di 3D grafik ini atau di area bagian kerja yang ketiga ini dengan cara yang pertama untuk menghilangkan titik-titik agar rapi. Nah, sini kita pergi ke algebra, lalu kita pergi bagian point. Di situ kan ada titik A sampai N. Nah, kita klik saja, maka titik A dan sampai titik N akan hilang. Yang kedua, kita menghilangkan garis X dan Y. Di sini kita pergi ke area yang bagian ketiga, kita klik kanan, kita pilih grafis, lalu klik centang di bagian axis. Di situ kan ada show axis, jadi kita klik saja centangnya. Lalu di bagian Y axis, di situ juga ada tulisan show Y axis. Nah, kita klik centang. Dan yang terakhir, kita menghilangkan bayangan atau plane-nya tuh. Jadi kita klik kanan lalu klik plane, maka bayangan atau plane-nya akan hilang. Nah, di sini saya akan mau merapi-rapikan. Teman-teman juga bisa merapikan serapi yang teman-teman mau. Cukup sekian dari tutorial saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.